Mari kita bersatu di dalam doa. Bentuklah kami, ya Tuhan. Bentuklah hati dan pikiran kami boleh selaras seperti apa yang Engkau mau. Karena sesungguhnya kami diciptakan bagi kemuliaan-Mu. Apalagi ketika kami hari ini menjadi umat-Mu, kami yang dahulu tinggal dalam kegelapan, sekarang sudah tinggal dalam terang. Dahulu kami menempuh jalan kami sendiri, tetapi hari ini kami menjadi umat Tuhan, dan kami ada untuk sebuah tujuan. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang terus membentuk kami jadi seperti apa yang Engkau mau. Di tengah kehidupan ini ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami boleh memuliakan Engkau lewat kehidupan kami. Berkati kami sebentar akan membaca merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi suluh dan terang bagi langkah hidup kami. Sekali lagi bentuk hati kami, supaya hati kami, hati seorang murid yang boleh mengerti kehendak Tuhan, menyimpan firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur minggu ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan, dan juga minggu ini ada sakramen perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kita kembali merenungkan kitab Hosea. Dan minggu ini kita akan merenungkan kitab Hosea pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai yang ke-15, dengan satu judul atau tema firman Tuhan, lembutkan hatimu. Lembutkan hatimu. Nah Bapak Ibu, saya tidak akan membaca ayat 1 sampai yang ke-15, tetapi mengajak Bapak Ibu membaca ayat 11, 12, kemudian 15. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Di sana firman Tuhan berbunyi demikian. Efraim tertindas, diremukkan oleh hukuman, sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Sebab itu aku ini, kata Tuhan, akan seperti ngengat bagi Efraim dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Aku, kata Tuhan, akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Bapak Ibu, kita tahu bahwa bangsa Israel itu dipilih Tuhan supaya mereka boleh menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Tetapi yang terjadi adalah justru bukan menjadi kesaksian segala bangsa, tetapi mereka gagal, malah mereka mengikuti jejak kehidupan segala bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ketika kita belajar kitab Hosea, kita mempelajari bagaimana kehidupan orang Israel itu. Minggu lalu Bapak Ibu, kita sudah mendengar firman Tuhan. Bagaimana Israel diceritakan, dikisahkan mereka degil hatinya, keras kepala Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita mendengar orang Israel itu yang dipimpin Tuhan adalah bangsa yang tegar tengkuk, degil ya. Mereka lebih mencintai berhala, ilah-ilah pada zamannya daripada Tuhan. Mereka juga memilih perzinahan rohani, mendua hati, daripada memilih beribadah kepada Tuhan yang mengasihi, menebus mereka. Tetapi kisah Israel itu kemarin minggu Bapak Ibu yang diberitakan mengingatkan kepada kita hari ini, supaya kita juga waspada. Karena sesungguhnya kita juga dipanggil untuk menjadi saksi di tengah kehidupan kita, melakukan kehendak Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan, mengasihi Dia, memuliakan Dia, menjadi kesaksian. Tetapi kadang kita juga bisa gagal karena kita tergoda oleh berhala modern atau melakukan yang namanya sinkretisme. Tetapi apapun yang terjadi di tengah kehidupan umat Tuhan Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab Hosea, Allah itu mengasihi umatnya. Walaupun umatnya gagal mengasihi Tuhan, Tuhan tetap mengasihi umatnya. Karena itu minggu ini kita belajar, walaupun Tuhan itu murka terhadap umatnya, Tuhan itu geram terhadap umatnya yang tidak setia, tetapi Tuhan tetap merindukan umatnya itu berbalik kepada Tuhan.
Walaupun umatnya itu gagal, Tuhan kepingin umatnya itu dipulihkan dan boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itulah sebabnya tema firman Tuhan minggu ini adalah lembutkan hatimu. Tuhan mungkin sedang membentuk hati kita, sikap hati kita hari-hari ini Bapak Ibu lewat kehidupan kita. Nah, saya akan mulai dengan satu kondisi seperti ini. Saya yakin Bapak Ibu bahwa setiap pria atau wanita yang dikhianati berulang-ulang oleh pasangannya, pasti dia akan pada akhirnya memilih untuk memutuskan atau putus hubungan dengan pasangannya. Betul nggak Bapak Ibu ya? Jadi kalau kita punya pasangan, kita ini dikhianati berulang-ulang, dikhianati berulang-ulang, kok nggak berubah-ubah ini orang ini katanya cinta, ternyata mendua hati, di depan katanya mencintai, di belakang mengkhianati misalkan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu orang kesel, tetapi juga ada kisah-kisah anak-anak Tuhan yang berulang-ulang dikhianati oleh pasangannya, tetapi ia bisa memaafkan, mengampuni, menerima. Dan ketika ditanya, kenapa kamu bisa tetap menerima? Orang-orang berpikir kamu terlalu bodoh, kamu terlalu polos, kamu terlalu mudah diperdaya. Tetapi kenapa ada orang-orang yang mengasihi pasangannya walaupun dikhianati Bapak Ibu? Ternyata ketika orang ini ditanya kenapa? Karena dia meneladani Kristus, Tuhan. Berapa banyak kita mengkhianati Tuhan, kita tidak setia. Tapi Tuhan itu setia kepada kita Bapak Ibu. Nah, kitab Hosea sesungguhnya bercerita tentang cinta ini. Kitab Hosea menceritakan tentang kasih setia Allah kepada umatnya melalui kehidupan Nabi Hosea yang mencintai Gomer. Kita sudah belajar firman Tuhan ini dari awal beberapa minggu yang lalu. Bagaimana Tuhan itu mengungkapkan cintanya, kasihnya melalui kehidupan Hosea yang mencintai Gomer, yang suka bersundal, yang suka berkhianat, yang suka berzina. Gomer sampai terjual tetapi ditebus kembali. Saya cuma merenungkan begini Bapak Ibu ya. Ini bagi kita hari ini rasanya aneh. Tapi itulah memang cerita tentang cinta Allah, kasih Allah kepada kita. Kitab Hosea juga menceritakan tentang walaupun Tuhan itu seringkali murka kepada mereka karena mereka tidak setia, karena mereka justru mengikuti jalan bangsa-bangsa lain, mereka gagal mencintai, menyembah Allah, tetapi Allah tetap mengasihi mereka, memanggil mereka untuk kembali kepada Tuhan. Berapa sering kita menghayati bahwa Allah itu juga seringkali memanggil kita Bapak Ibu. Ketika kita tidak setia, ketika kita gagal menyenangkan Tuhan, berapa kali Tuhan itu juga terus memanggil kita untuk kita dekat kepadanya. Cinta kasih macam apakah ini? Aneh Bapak Ibu ya, rasanya aneh. Mengasihi pribadi yang tidak layak dikasihi. Tetapi itulah cinta ilahi. Cinta Kristus, cinta Allah Bapa kepada kita. Cinta Allah Tritunggal yang mengasihi kita. Allah adalah kasih. Kasih yang macam apa Bapak Ibu? Paulus itu berkata begini di Roma 5 ayat 7 sampai 8. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Di dunia ini ada orang benar, Bapak Ibu, kita tidak mungkin mau mati untuk dia. Tetapi mungkin orang yang baik, ada orang yang berani mati. Kalau seseorang itu baik kepada kita, menolong kita ya misalkan begitu. Mungkin kita mau mati bagi dia. Karena apa? Karena dia baik sama kita, kira-kira begitu. Tetapi apa yang Allah tunjukkan kasihnya kepada kita? Paulus berkata, tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika, bukan kita sudah benar, sudah baik, tetapi ketika kita masih berdosa. Sulit rasanya Bapak Ibu ya, membayangkan bagaimana orang mencintai seseorang yang sudah mengkhianati, mencintai orang yang tidak layak dicintai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu kali ada seorang pria yang juga memang mengkhianati istrinya. Istrinya ditinggal begitu saja Bapak Ibu, karena dia tergoda dengan perempuan lain. Istrinya dengan satu putrinya terpaksa memang harus berpisah untuk sekian lama. Kenapa? Karena sang pria mencintai wanita lain. Tetapi yang luar biasa adalah begini. Saya pernah cerita mungkin di depan Bapak Ibu ketika saya berkhotbah ya. Ketika pria itu kemudian merindukan anaknya, saya yakin pasti pasangannya ini atau mantan istrinya ini
tidak akan mengizinkan anaknya berjumpa papanya. Kenapa? Papanya mengkhianati, takut nanti citra dia punya gambar buruk tentang papanya yang mengkhianati mamanya besok besar kalau dia punya pasangan, takut jadinya kalau dikhianati seorang pria. Tetapi Bapak Ibu, wanita ini tidak demikian. Ketika anaknya itu di sekolah, ketika dia tahu dan ketika dia sedang menanti anaknya mau pulang sekolah, tiba-tiba dia lihat sang suaminya sedang mengintip di pojok sekolah untuk bisa berjumpa dengan putrinya. Dan apa yang kemudian terjadi? Istrinya itu lihat bagaimana kemudian sang suami itu memanggil anaknya. Dan anaknya itu kaget dipanggil sang papanya. Dan karena rindu dengan papanya, dia juga datangi papanya dan peluk papanya. Aku kangen. Aku rindukan papa. Anak sambil nangis dan papanya juga ngomong, aku merindukan engkau, mengasihi engkau. Tapi pengkhianatan itu memisahkan mereka karena papanya berkhianat kepada istrinya. Ketika istrinya melihat itu Bapak Ibu, istrinya mendatangi sang suami dan suami kaget. Dipikir istrinya ini akan marah-marah, maki-maki dia. Ternyata enggak Bapak Ibu. Istrinya justru berkata, kalau kamu kangen anakmu, nanti liburan tak bawa ke tempatmu. Bapak Ibu memang singkat cerita dibawa ke tempatnya, ketemu sama wanita idaman lain itu. Tapi hati ibu ini belajar tenang. Belajar mengasihi, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, menyiram kepahitan dengan cinta kasih sayang. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Singkat cerita, pertandingan itu dimenangkan oleh ibu ini. Pria ini satu masa Tuhan gerakkan hati, buka hatinya. Dia melihat bahwa sang istri sungguh mengasihi dia. Sungguh mengasihi dia. Dan dia menyadari betapa kerasnya hatiku selama ini. Mencintai apa yang tidak layak dicintai, yaitu wanita idaman lain. Padahal di satu sisi ada orang yang mencintai aku dengan segenap hatinya. Bapak Ibu, wanita idaman lainnya itu ditinggalkan. Dia balik ke istrinya. Ketika istri ini ditanya, kamu kok bisa melakukan itu? Cuman satu hal yang bisa menggerakkan dia melakukan itu. Karena dia juga dicintai Kristus. Bapak Ibu, perjamuan kudus ini mengingatkan betapa Allah itu mengasihi kita. Walaupun kita kadang mengkhianati dia. Walaupun kadang kita tidak setia. Kadang kita tidak berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Tetapi Allah itu tetap mengasihi kita. Bahkan Ia datang kepada kita. Yesus Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tetapi bukan berarti kita kemudian mencintai dosa Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mau supaya kita boleh selaras dengan kehendak-Nya. Nah, inti ajaran Hosea pasal 5 ayat 1 sampai 15 adalah bagaimana Allah itu kemudian menyatakan murkanya kepada Israel. Demikian juga dengan kerajaan Yehuda yang tidak setia kepada Tuhan. Walaupun Tuhan itu murka Bapak Ibu, luar biasanya adalah bahwa Tuhan itu tetap memanggil mereka, mengasihi mereka, berurusan dengan mereka agar mereka itu kembali kepada Tuhan. Ini luar biasanya Tuhan mencintai umatnya, Dia setia terhadap janjinya. Dan mari kita mempelajari bersama-sama apa sih yang membuat Israel itu bisa tidak setia kepada Tuhan. Apa sih yang membuat mereka itu gagal dan bagaimana sih sikap Tuhan terhadap mereka. Mari kita melihat ayat 1 dan 2 Bapak Ibu. Ketika kita melihat ayat 1 dan 2, Allah itu berurusan dengan pemimpin mereka, pemimpin bangsa, yaitu keluarga raja dan para imam. Apa sih yang terjadi dengan mereka Bapak Ibu ketika kerajaan Israel itu pecah jadi dua, kerajaan selatan dan kerajaan utara Bapak Ibu. Yehuda dan Israel. Israel ini yang dipimpin oleh Yerobeam itu tuh khawatir kalau orang Israel itu pergi ke Yerusalem kemudian menjadi mengikut kerajaan Yehuda. Yerobeam takut mengalami persaingan. Maka kemudian dia mendirikan yang namanya anak lembu emas. Bukan hanya itu Bapak Ibu, tetapi juga mengangkat para imam. Raja, keluarganya, dan para imam telah membengkokkan orang Israel yang tadinya menyembah Tuhan yang benar ke Yerusalem, ke bait Allah, ternyata diserongkan menyembah anak lembu emas. Bayangin itu Bapak Ibu. Hari itu terjadi yang namanya penyerongan. Kalau Bapak Ibu baca satu raja-raja mulai pasal 12 kalau tidak salah. Di sana diceritakan, wah Allah itu sampai merasa begini. Aku ini menyayangi engkau, mengangkat engkau Yerobeam. Tetapi engkau tidak mengikuti jejak nenek moyangmu Daud yang setia, yang mengerti kehendakku. Justru membawa umat itu kepada jalan yang salah.
Ayat 1 dan 2 ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu hari ini. Khususnya untuk para pemimpin gereja, untuk para pemimpin keluarga. Waspadalah bagaimana kita menggerakkan memimpin umat. Hamba Tuhan, majelis, ayah, ibu, orang tua. Kita yang punya keluarga, kita yang memimpin jemaat, kemana kita membawa umat, membawa anggota kita. Bapak Ibu, banyak kekristenan mengalami kemerosotan bukan karena tantangan yang dari luar, kehidupan yang sulit Bapak Ibu. Tetapi banyak godaan dunia yang mencemarkan. Bagaimana para pemimpin gereja kemudian tergoda dengan pernak-pernik kehidupan dunia ini. Dan membawa jemaat bukan menyembah kepada Tuhan, tetapi menyembah, mengejar apa yang di tangan Tuhan. Berkatnya daripada Tuhannya. Orang-orang tua juga kadang gagal membawa anak-anak itu untuk mencintai, mengasihi Tuhan. John Piper, Bapak Ibu, mengingatkan selalu bahwa Alkitab itu adalah otoritas tertinggi bagaimana kita menjalani kehidupan. Tetapi seringkali Alkitab ini juga dimanipulasikan, diputar balik Bapak Ibu oleh pemimpin gereja sehingga umat Tuhan gagal memahami kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Yosua mengatakan kepada orang Israel hari itu, tetapi hari ini aku dan seisi rumahku kami beribadah kepada Tuhan. Bagaimana orang-orang tua yang menjadi teladan iman bagi anak-anaknya hari ini sulit Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang pergumulan hidup mungkin, tetapi bukan persoalan itu sesungguhnya. Tetapi bagaimana cinta kasih kita kepada Tuhan. Ketika orang tua gagal mencintai Tuhan, generasi berikutnya juga menjadi generasi yang gagal mencintai Tuhan. Kita hakim-hakim mencatat hal itu Bapak Ibu. Generasi yang kemudian, orang tua yang kemudian lahir, muncul, yang tidak mengenal Tuhan, membuat generasi berikutnya bukan takut Tuhan, tetapi menyembah ilah-ilah lain. Bapak Ibu, ayat 3 sampai yang ke-7, kemudian di sana diceritakan begini, Tuhan itu tahu apa yang dilakukan umatnya. Apakah umatnya itu setia? Apakah umatnya itu sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan atau tidak? Walaupun orang mungkin menyembah Allah, menyembah nama Tuhan, memanggil Yesus, aku cinta kau. Bapak Ibu, mungkin itu hanya terjadi di tempat ibadah. Tetapi di tengah perjalanan hidup hari lepas hari mungkin juga bisa persoalannya berbeda. Orang sampai berkata guyonan begini ya, kalau di gereja, haleluya. Di luar bilangnya apa? Haleluya, katanya begitu Bapak Ibu ya. Di dalam gereja, amin. Di luar aman katanya di luar. Jadi mau melakukan sesuatu aman. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang Israel tidak bisa membohongi dirinya. Mereka seolah-olah beribadah membawa persembahan kepada Tuhan. Sesungguhnya bukan Tuhan sejati. Ibadahnya mereka bukanlah ibadah yang sejati karena mereka tidak mengenal Allah yang sejati. Mereka gagal tetapi mereka terus merasa diri baik Bapak Ibu. Dan ayat 3-7 itu mengingatkan kepada kita tidak bisa berpura-pura. Allah mengetahui kepura-puraan umatnya, ketidaksetiaan. Mereka nampak berbakti tetapi sesungguhnya mereka melakukan perzinahan rohani. Hari ini kita mungkin datang beribadah Bapak Ibu. Kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Tetapi kalau hari-hari kita tidak sejalan dengan pengakuan kita, jangan-jangan kita mungkin ada sesuatu yang kita cintai lebih dari Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak boleh mendua hati. Ikut Tuhan, belajar benar-benar jadikan Tuhan segalanya. Kitab Yakobus mengingatkan kepada kita, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Matius 6 ayat 24 juga mengingatkan kepada kita, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Hari ini kita berkata mencintai Tuhan. Hari Senin sampai Sabtu kita bagaimana mencintai yang lain. Sehingga hati kita ini bimbang. Ketika kita berhadapkan dengan sesuatu, kita merasa antara Tuhan dan sesuatu yang lain itu. Bapak Ibu, kita tidak bisa mendua hati. Sebab apa? Mendua hati itu mendatangkan hukuman. Di ayat 8 sampai 14, kemudian kita akan menjumpai Allah itu menghukum umatnya. Tuhan menyatakan murkanya kepada Israel maupun kerajaan Yehuda. Ironisnya Bapak Ibu, hukuman diberikan, murka Tuhan dinyatakan. Mereka bukan berbalik kepada Tuhan, tetapi mereka justru mencari pertolongan bangsa Asyur. Mereka mencari pertolongan yang lain. Ada banyak anak-anak Tuhan, ketika Tuhan itu mendisiplin begitu ya, tujuannya supaya mereka balik sebetulnya kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi justru malah cari ilah-ilah lain, cari hal-hal lain. Bapak Ibu, ada orang itu satu kali begini ya, ketika dia bertobat, ada anak Tuhan, ya mungkin bisa disebut anak Tuhan atau belum ini. Karena ketika dia bertobat Bapak Ibu,
Kemudian yang terjadi adalah dia tidak mengikut Tuhan dengan segenap hati. Kenapa? Karena banyak kekhawatiran. Kenapa? Karena tidak mengenal Allah dengan benar. Apa yang terjadi? Ternyata ketika jemaat ini dikunjungi Bapak Ibu, di rumahnya itu ada begitu banyak benda-benda lain. Ada tulisan Arab, ada patung dewa-dewi, ada ilah-ilah ini dan sebagainya begitu. Tetapi yang namanya tim besuk atau hamba Tuhan yang kunjung itu nggak mau curiga Bapak Ibu. Karena dia kan barusan dibaptis. Tetapi hati tetap tergelitik dan bertanya, Pak, apa maksud semuanya ini? Bapak kolektor barang antik kah? Katanya. Oh bukan. Saya tidak bekerja sebagai kolektor barang antik. Lalu kerjanya apa? Oh ya kerjanya lain-lain lah Pak, katanya gitu. Pokoknya serabutan apa yang bisa kerjain saya kerjain. Lalu ini semua untuk apa? Dia ngomong begini Bapak dengan jujurnya ya. Ya Pak, hari ini memang saya mau ikut Tuhan Yesus Pak. Makanya saya mau dibaptis Pak. Loh ya tapi hubungannya dengan ini semua apa? Pak, kita hidup itu kan perlu planning loh Pak. Plan A gagal, jalankan plan B. Plan B gagal, jalankan plan C dan seterusnya. Ya tapi aku enggak ngerti maksudnya mau apa katanya. Jemaat ini berkata, gini loh Pak. Tuhan Yesus itu kalau kita berdoa kepada dia kan enggak selalu jawab toh Pak. Nah kalau Tuhan Yesus enggak mau jawab doa saya, ya saya berdoa sama yang satunya Pak. Kalau yang satunya enggak mau jawab, doa sama yang satunya Pak. Manusia itu pinter Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi itulah manusia kadang-kadang bukan menyembah Allah tetapi menggunakan Allah untuk kepentingannya. Nah Bapak Ibu, Tuhan tahu dan Tuhan gak senang diduakan. Tetapi memang Tuhan itu penuh kasih sayang. Walaupun Israel menduakan Tuhan, mengkhianati Tuhan, berulang-ulang mengkhianati Tuhan, tetapi Tuhan itu selalu menanti mereka berbalik kepada Dia. Itulah sebabnya Bapak Ibu di ayat 15 kita menjumpai seperti ini. Aku akan pergi pulang ke tempatku, seolah-olah Tuhan itu ya sudahlah. Kalau kamu tidak mau dengar, jalanilah. Sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dan Tuhan tahu, diomongi baik-baik, tidak ngerti, ya sudah. Nanti dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Kita kan kalau punya anak diberitahu bandel Bapak Ibu ya. Diberitahu enggak mau tahu, diberitahu enggak mau tahu. Akhirnya kita berkata apa? Ya udah jalani. Nanti kamu yang rasain. Kalau nanti kamu sudah rasain, ingat ya perkataan papi, perkataan mami ya. Balik kira-kira begitu. Nah Bapak Ibu, Israel itu tegar tengkuk, hatinya keras, enggak mau lembut. Dipanggil Tuhan untuk mencintai Tuhan. Dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi terang, menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Tetapi justru mereka hidup seperti bangsa lain. Bapak Ibu, semoga kita boleh mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Tuhan mungkin mau pakai kita Bapak Ibu dimanapun kita berada. Menjadi saksinya bagi kemuliaannya. Tapi berapa banyak kita yang hati boleh mencintai Tuhan, mengerti panggilannya. Ada seorang yang bernama Richard Theo Keng Siang. Dia seorang dokter dan profesi dokter kecantikan membuat dia menjadi dokter milioner. Dia mencintai mobil mewah. Dia senang dengan pencapaiannya sukses yang dimimpikan bagaimana menjadi orang sukses. Tuhan berkati hidupnya, Tuhan sayang sama dia, Tuhan mengasihi dia, memberikan kelimpahan anugerah. Tetapi sayang dia tidak mengerti kemurahan Tuhan itu dan bagaimana menggunakannya. Tetapi dia justru mencintai dirinya bahkan membelakangi Tuhan. Ikut Tuhan sudah 20 tahun, sudah baptis Bapak Ibu. Tetapi kemudian dia merasa begini, saya ikut Tuhan ini sebenarnya cuma ikut tren saja. Orang Singapura Bapak Ibu. Ikut tren saja, jadi Kristen. Bangga Bapak, tapi bisa 20 tahun. Dia hanya ikut-ikutan, tetapi ketika dia kuliah, di tengah kuliah itu di Universitas Singapura Bapak Ibu, maka kemudian muncullah pemikiran begini, sebetulnya aku tidak perlu Tuhan. Aku bisa sendiri, aku bisa berupaya. Dan memang Bapak Ibu, dia mencapai kesuksesan yang tanpa dia sadar, Tuhan padahal sedang berbisik, memberikan kebaikan bagi dia. Dan dia sukses Bapak Ibu. Wah luar biasa. Sampai satu kali berkata kepada temannya begini. Tak pikir-pikir ya.
Ini pakai bahasa saya Bapak Ibu. Tak pikir-pikir ya, setelah aku mencapai kekayaan sukses ini ya, kita ini sebetulnya nggak perlu Tuhan. Berapa banyak kita yang kemudian kita sukses Bapak Ibu, merasa perjuangan kita sendiri, upah sendiri, dan kita kemudian berkata, sebetulnya saya sukses ini ya untung-untungan lah, hoki lah kira-kira, bejo lah kira-kira gitu ya. Tidak ada campur tangan Tuhan nih. Padahal lupa, Tuhan Sang Pencipta, Dia menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang jahat. Dia memelihara ciptaannya, memelihara mereka semua. Tapi orang ini lupa bahwa Tuhan itu berbelas kasihan, mengasihi dia. Bapak Ibu singkat cerita, sampai dia berkata kepada temannya yang ngajak kembali ke gereja. Dia berkata begini, kalau jam ibadahnya diganti, kan ibadahnya pagi Bapak Ibu. Lalu dia ngomong, kalau jam ibadahnya diganti jam 2 siang, aku mau datang. Ngomong ya sama pendeta katanya. Saya mau ibadah kalau jam 2 siang. Karena nggak ada ibadah jam 2 siang Bapak Ibu ya, dia nggak ibadah ya. Nah tetapi kemudian tiba-tiba dia menyeletuk Bapak Ibu, satu kalimat tuh begini. Oke lah, kalau nanti Tuhan yang panggil saya baru kembali ke dia. Kalau memang Tuhan yang panggil saya pulang, saya pulang ke gereja. Bapak Ibu singkat cerita menginjak usia 40-an, menjelang 40 tahun Bapak Ibu. Dia orang yang jaga kesehatan. Dia orang yang memang diberkati Tuhan, sukses. Tuhan itu memelihara semua ciptaannya Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba dia sakit punggung. Cuman pegel-pegel, cuman rasa tidak nyaman di punggung itu. Lalu dicek. Waktu dicek Bapak Ibu yang terjadi adalah dia terserang sakit kanker paru-paru. Sudah menjalar di tulang, menjalar di kepala. Stadium 4B. Waktu dia mendapatkan sakit itu, tiba-tiba dia tersadarkan. Jangan-jangan ini panggilan Tuhan untuk dia pulang. Bapak Ibu hari itu dia merasa menyesal. Tuhan berkati dia, agar dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan berkati dia, supaya dia bisa menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi tidak pernah sadar. Sampai satu masa Tuhan harus berbicara kuat sama dia melalui penderitaan. Baru dia kemudian tersadarkan. Dan hari itu dia ngomong, hidup ini yang penting memang bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Dan bagaimana mengenal Tuhan dan seterusnya. Bapak Ibu, C.S. Lewis itu berkata demikian. C.S. Lewis berkata, Tuhan itu berbisik dalam kesenangan kita. Ia berbicara dalam hati nurani kita. Tuhan seringkali panggil kita datang kepada dia. Ketika kita jaya, ketika kita mulai goyang-goyang begitu, lirik-lirik sana misalkan begitu ya. Tuhan itu dengan lembut panggil kita. Tapi kalau panggilan itu tidak diterima, tidak didengarkan seperti orang Israel. Sampai satu masa Tuhan harus panggil dengan suara yang keras. Apa itu? C.S. Lewis berkata begini, ia berteriak dalam penderitaan kita. Artinya apa? Penderitaan kita itulah megafon Tuhan. Untuk kita kemudian menyadari kembali kepada Tuhan. Kadang-kadang kita ini harus dihajar dulu, baru balik kepada Tuhan. Orang Israel itu dihajar dulu, baru cari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Anda ingin Tuhan memanggil Anda kembali kepadanya dengan cara seperti apa? Berbisik atau berteriak? Hari ini Bapak Ibu firman Tuhan mengingatkan kita. Mari kita setia kepada Tuhan. Mari kita mengasihi Dia, mencintai Dia. Mari kita memahami kehendaknya. Kalau hari ini kita mulai jauh dari Tuhan, kalau hari ini kita mulai tidak setia kepada Tuhan, kita mendua hatikan Tuhan. Tuhan ingatkan, panggil berbisik, panggil dengan bisikan, dengan cara banyak cara lewat firman Tuhan, orang lain. Tapi kalau kita tidak mau keras hati, kita lemah, nggak mau melembutkan hati, Tuhan bisa panggil dengan cara keras. Kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk kita boleh setia kepadanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Tuhan, kami menyadari seringkali kami gagal untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati. Kami
setiap minggu boleh datang beribadah kepadamu. Kami seolah-olah merindukanmu, tapi hari-hari kami gagal merindukan Engkau, mengasihi Engkau. Di tempat ini, di rumah Tuhan ini, kami memuji, memuliakan Engkau. Dan kami mengakui Engkaulah segalanya. Tapi di hari-hari kehidupan kami seringkali melupakan Engkau, mengabaikan Engkau yang mengasihi kami. Bahkan ketika Engkau berkati dengan keberhasilan, kami merasa bahwa itu semua karena usaha kami. Kami merasa bahwa itulah kemampuan kami, jerih payah kami. Padahal Engkau Tuhan yang memelihara dan memberkati kami. Hati kami kemudian terpaut kepada semua itu daripada mencintai Engkau, mengasihi Engkau. Tuhan, tolonglah kami hari ini supaya kami belajar memiliki hati yang lembut. Untuk kami boleh mengasihi Engkau, mencintai Engkau, mengandalkan Engkau, tidak mendua hati. Minggu kami mengasihi Engkau. Hari Senin sampai Sabtu mungkin kami mencintai dunia. Tuhan, tolong kami. Biarlah kasih-Mu itulah yang menggerakkan hidup kami hari Senin sampai Minggu. Biarlah kasih-Mu itulah yang membuat kami, untuk kami terus berjalan bersama-Mu. Untuk kami terus hidup memperkenankan-Mu. Untuk kami hidup menjadi saksi-Mu, karena Engkau Tuhan telah menebus kami, agar kami menjadi garam dan terang di dunia ini. Bukan dunia yang menggarami kami, menerangi kami. Tapi kamilah yang seharusnya memang garam dan terang dunia. Karena kamilah orang-orang yang Engkau tebus untuk menceritakan kebesaran-Mu di tengah dunia ini. Ampuni kami yang seringkali gagal, bahkan mendua hati. Ampuni kami yang seringkali kurang mengasihi, mencintai Engkau. Tuhan, terus bawa hati kami, hati yang lembut, pikiran yang mengerti kasih-Mu, supaya hidup kami boleh memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.